adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama dengan Kak Ria, Kak Robi, dan juga Kak Deni di sini. Bagaimana kabarnya? Sukacita? Tentunya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak mau sapa dulu adik-adik yang baru bergabung di kelas kecil, yang pindah dari kelas TK. Halo, selamat bergabung di kelas kecil. Selamat beribadah dan bertumbuh bersama di kelas kecil. Oke, kita memulai ibadah kita bernyanyi bersama-sama. Di pintumu ku datang dan mengetok tak tak. Kita nyanyi sama-sama, yang tahu gerakannya dengan gerakan ya, yang semangat. Oke, 1, 2, 3. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sekarang waktunya kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Kami boleh kembali beribadah walaupun masih di rumah saja. Tapi kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dan berkatilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Kak Robi ajak adik-adik, mari kita tenang dan menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik bagi kami. Tuhan, pada saat ini tibalah saatnya untuk kami anak-anak-Mu membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran Allah. Berkatilah kami semua, agar kami semua yang sudah mau mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan, kami bisa mendengarnya dengan baik dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Hai adik-adik,
Apa kabar hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah Impa minggu hari ini. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Baik. Kita lihat Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Ya, adik-adik bisa membacanya di rumah. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Baik, sudah dibuka? Ya, adik-adik boleh membacanya bersama papa mama. Untuk hari ini kalian membacakannya hanya ayat 13 dan 14 saja. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Hari ini Kak Ria mau mengajak adik-adik belajar dari kitab Amsal. Nah, tentang hikmat Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang tahu makna dari arti dari hikmat? Kita sering berdoa, berikan hikmat ya Tuhan. Nah, hikmat yang daripada Tuhan. Artinya apa? Ya, artinya ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan, kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ada dua sih adik-adik ya, hikmat yang daripada Tuhan atau hikmat dari manusia. Manusia juga punya hikmat loh adik-adik. Tapi yang membedakannya adalah ketika kita meminta hikmat dari manusia, dari kedagingan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, keuntungan kita sendiri. Tetapi ketika kita meminta hikmat Tuhan, artinya kita meminta tuntunan Tuhan untuk menuntun kita mana yang baik, mana yang tidak. Dan juga ketika kita meminta hikmat Tuhan, nah adik-adik, kita tidak memikirkan kepentingan kita sendiri, tetapi kita mau memikirkan orang lain. Nah adik-adik, untuk lebih jelasnya Kak Ria mau kasih lihat gambar yang ini nih. Ini gambar apa adik-adik? Wah, pinter, gadget. Siapa di sini adik-adik yang punya handphone? Angkat tangannya. Wih, banyak. Siapa yang punya laptop? Wih, banyak juga. Siapa yang punya iPod? Wah, untuk dengerin musik. Banyak juga. Yang punya iPad? Waduh, banyak ya. Yang punya tablet, yang punya PSP, yang punya PlayStation. Waduh, adik-adik kelas kecil banyak banget. Wah, hebat ya. Semua saat ini serba canggih ya adik-adik ya. Wah, adik-adik tahu semua. Nah, adik-adik, itu semua peralatan yang kita gunakan pada saat ini. Ya, karena semakin hari perkembangan zaman, teknologi semakin maju, semakin canggih. Kalau dulu cuma pakai telepon, sekarang udah ada handphone. Kalau dulu kita pakai komputer, sekarang ada laptop, ada tablet. Ya, banyak sekali perkembangan adik-adik ya. Nah, tahu nggak adik-adik, ketika kita menggunakan semuanya, menggunakan peralatan teknologi, adik-adik harus apa? Harus juga meminta tuntunan dan bimbingan dari Tuhan, ya, meminta hikmat daripada Tuhan. Kenapa ya? Karena apa? Karena ketika kita menggunakan gadget, apalagi pada saat ini ya adik-adik ya, masih pandemi, segala sesuatu pasti menggunakan internet, menggunakan gadget. Nah, adik-adik
harus meminta pertolongan Tuhan, meminta hikmat Tuhan, supaya kita dapat menguasai gadget itu sendiri. Kok kita menguasai gadget sih Kak Ria? Iya, jangan gadget yang menguasai kita. Seperti gambar ini, coba lihat adik-adik. Wow, dia main handphone. Mamanya liatin dia. Pada saat makan, coba lihat. Wah, semuanya pakai handphone. Mau makan atau mau main handphone, ini ceritanya. Ya adik-adik. Nah, kita harus bisa menguasai gadget itu sendiri. Kita harus bisa mengatur waktu adik-adik. Jangan ada nih ya yang cerita, kalau diambil gadgetnya, diambil handphonenya, lalu dia nangis-nangis, mama aku udah mau, mama aku masih mau main handphone. Boleh nggak kira-kira kayak gitu? Tetok ya, kalau adik-adik ada yang seperti itu. Ingat-ingat adik-adik, harus memakai hikmat Tuhan. Karena apa? Nanti Kak Ria akan kasih lihat dampak negatifnya ketika kita tidak menggunakan gadget dengan baik. Ya adik-adik ya. Nah, ketika adik-adik juga menggunakan gadget, nah, pergunakan waktu yang baik ya. Harus bisa bagi waktu. Jangan melulu main gadget, main game, ya. Tapi gunakanlah gadget itu atau kecanggihan teknologi yang pada saat ini sangat berkembang untuk menjadi berkat, untuk kebaikan adik-adik. Misalnya apa? Untuk belajar online, untuk melihat berbagai tutorial ya, misalnya mau belajar tentang apa? Tentang animasi misalnya, mau belajar matematika misalnya, pakai lihat di YouTube bisa. Adik-adik mau belajar bahasa Inggris, bisa lihat di internetnya ya. Bukan hanya main game, bukan hanya TikTok-TikTokan ya, bukan hanya apalagi yang sekarang ini. Link ya, buat video-video gitu. Tetapi gunakanlah untuk yang bermanfaat buat adik-adik dan juga untuk orang lain. Boleh adik-adik buat video, tapi untuk menjadi berkat. Misalnya nih, adik-adik kelas kecil kayak Fandi, kayak Yosefin, ataupun yang lainnya pintar membuat prakarya. Nah, boleh divideokan, terus diposting ke YouTube. Nah, itu juga bisa menjadi berkat loh. Nah, kenapa? Karena teman-temannya akan nanti bisa lihat di video itu. Misalnya cara membuat topeng dari apa? Misalnya dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Nah, itu contohnya aja. Bisa menjadi berkat kan adik-adik? Iya. Daripada buat TikTok-TikTokan aneh-aneh, lebih baik kita membuat video yang bermanfaat dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, adik-adik, yang tadi Kak Ria bilang, dampak negatifnya ketika kita menggunakan gadget tanpa hikmat Tuhan. Apa? Ini kayak begini nih, adik-adik. Mata merah, mata panda. Wah, adik-adik, setiap hari, setiap menit ketika adik-adik menggunakan gadget terus tanpa mengatur waktunya, ini adalah dampak buruknya. Ya, adik-adik bisa apa? Sakit mata, kepala pusing, ya. Ada pernah nggak adik-adik lihat video anak kecil yang sempoyongan itu, tuh, ya? Nah kayak gini nih, sempoyongan. Kalian kasih lihat videonya ya. Nih, dia goyang-goyang karena apa? Karena dia terlalu banyak berlebihan menggunakan gadget. Nah, adik-adik, sedih banget ya. Iya, kenapa sedih Kak Ria? Sedih dong, karena apa? Dia salah menggunakan kemajuan teknologi. Padahal teknologi diciptakan untuk perkembangan dan untuk kemajuan apa? Kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, adik-adik, supaya kita semakin maju, bukan untuk membuat kita sakit, ya. Nah, itu adik-adik kelas kecil harus pintar-pintar menggunakan apa? Menggunakan gadget. Dan terlebih penting apa? Berdoa,
meminta hikmat daripada Tuhan. Sehingga ketika kita menggunakan gadget, kita bisa menguasai diri kita, menguasai gadget yang kita gunakan, sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat, bukan menjadi menjadi dampak buruk bagi diri kita dan orang lain. Ya adik-adik? Iya, baik adik-adik. Yang paling penting adalah gunakanlah gadget dengan bijaksana. Dengan apa? Bijaksana. Dan meminta hikmat daripada Tuhan. Oke? Ayo adik-adik bangkit berdiri dong, kita ucapkan komitmen kita. Aku di era digital, tetapi tetap meminta hikmat daripada Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik, aku di era digital, tetapi tetap meminta hikmat daripada Tuhan. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, tetap gunakan teknologi dengan bijaksana. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, mari kita mengangkat doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, bahkan kesehatan, sehingga kami boleh melakukan ibadah walaupun masih dalam ibadah virtual. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, sehingga kami boleh terus dapat melakukan ibadah walaupun keadaan tidak baik sekalipun. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan memberkati setiap hal yang boleh dilakukan, baik pelayanan dalam virtual, ibadah virtual, maupun ibadah yang akan dilakukan secara langsung di gereja yang akan dimulai bulan September yang akan datang. Tuhan memberkati segala perencanaannya dan apapun yang dibutuhkan biarlah Tuhan yang memperlengkapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, Pangkal Pinang, di mana tempat kami tinggal. Tuhan berkati supaya kota kami semakin dipulihkan. Terkhusus Tuhan untuk virus corona yang masih ada, biarlah virus ini segera pergi dari kota kami, bahkan negara kami dan dunia ini Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami secara normal. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang masih terus belajar di rumah, mempergunakan gadget. Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami dapat mempergunakan kecanggihan teknologi dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana, sehingga apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, berkati juga kakak-kakak layan kami dan semua teman-teman kami yang mengikuti ibadah ataupun yang tidak mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati papa mama, berkati opa oma, berkati kakak, abang, bahkan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita, Kak Ruby ajak adik-adik semua, mari kita tenang dan mempersiapkan hati batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami, menyertai kami dari awal ibadah kami hingga boleh saat ini. Tuhan Yesus yang baik, tibalah saatnya untuk kami memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami, agar persembahan kami boleh berkenan kepadamu ya Allah. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami, agar mereka bisa mengelolanya dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah persembahan yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah, tapi sebelum menutup ibadah hari ini, kakak ada pesan yang gak bosen-bosennya kakak sampaikan buat adik-adik semua untuk tetap rajin mencuci tangan, lalu makan makanan yang sehat, minum yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Lalu kalau adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Dan yang terutama untuk tetap tekun berdoa supaya keadaan kita boleh semakin membaik. Nah, buat adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, kakak mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kak Ria, Kak Robi, dan juga Kak Deni mohon undur diri. Kita ketemu lagi dalam ibadah berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Bye!